Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kami dari kelompok 7 akan menampilkan video bimbingan pada siswa dengan tema pelecehan seksual dan KDRT dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dalam BK dengan dosen pengampu Bapak Veno Dwi Krisnanda, MPD. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Sebelum masuk ke dalam video, perkenalkan anggota kelompok 7 yang terdiri dari Siti Oktaviana, Dinar Maharani Safitri, Ainiyah Nur Fitri, Randy Maulandani, dan Miftahul Nisa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi yuk. Apa sih pelecehan seksual? Pelecehan seksual adalah suatu tindakan yang tidak diharapkan, sehingga menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman, risih, dan terganggu, serta dilakukan dengan cara memaksakan sesuatu yang bersifat seksual. Selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis dalam pelecehan seksual? Yang pertama ada pelecehan gender, yang kedua perilaku menggoda, yang ketiga penyuapan seksual, yang keempat pemaksaan seksual, dan yang kelima pelanggaran seksual. Nah, selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis pelecehan seksual berdasarkan perilakunya? Di antaranya adalah komentar seksual mengenai tubuh orang lain, ajakan seksual, isyarat seksual, sentuhan seksual, grafiti seksual, lelucon kotor seksual, menyebarkan rumor mengenai aktivitas seksual orang lain, menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain, berbicara mengenai kegiatan seksual sendiri di depan orang lain, dan menampilkan gambar, cerita, ataupun berbagai benda seksual. Lalu, apa ya ciri-ciri pelecehan seksual? Ciri-ciri pelecehan seksual diantaranya adalah menyentuh bagian tubuh dengan tujuan seksual tanpa seizinmu. Selanjutnya, sering melontarkan lelucon yang berhubungan dengan seks. Lalu, catcalling, yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal dengan mengajak seseorang berkencan, ingin berkenalan, dan sebagainya. Selanjutnya, mengajak berhubungan intim secara terang-terangan ataupun tersirat, dan seseorang menempelkan anggota tubuhnya secara disengaja. Ini sering terjadi bila kamu menaiki kendaraan umum yang sedang ramai dan penuh. Lalu, ada seseorang yang mencari kesempatan dengan menempelkan tubuhnya ke orang lain dengan dalih situasi yang sesak. Ini adalah pelecehan seksual. Lalu, apa sih dampak dari pelecehan seksual? Dampak dari pelecehan seksual bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dampak psikologis, dan yang kedua adalah dampak fisik. Di mana dampak psikologis seperti mengalami trauma bahkan bisa mengganggu fungsi otak korban pelecehan seksual. Sedangkan dampak fisik bisa terjadi penyakit menular seksual atau PMS yang dapat menyebabkan kemandulan dan kanker leher rahim. Nah, selanjutnya apa aja sih gejala yang dapat ditunjukkan oleh korban pelecehan seksual? Gejalanya antara lain membenci diri sendiri secara berlebihan, mulai kesulitan untuk percaya kepada orang lain, merasa gelisah dan tidak aman, mengalami gangguan tidur,
dan mengalami kecemasan. Lalu, bagaimana ya cara mencegah pelecehan seksual? Ada beberapa cara untuk kita dapat mencegah pelecehan seksual. Di antaranya adalah menghindari pembicaraan yang berbau seksual. Selanjutnya, jangan memberi kepercayaan penuh kepada orang yang tidak terlalu dikenal. Lalu, bersikap tegas kepada orang yang sudah memulai tindakan tidak senonoh di luar akal sehat manusia. Dan kuasai teknik bela diri yang cocok untuk melumpuhkan para pelaku pelecehan seksual. Selanjutnya, jangan takut untuk minta tolong kepada orang lain. Dan yang terakhir, membawa alat perlindungan bila hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, bagaimana sih cara menghadapi pelecehan seksual bila sudah terjadi? Kamu bisa lakukan beberapa cara. Di antaranya adalah lakukan tindakan yang bisa mencegah terjadinya pelecehan seksual. Lalu, kamu perlu ceritakan kepada orang yang kamu percayai. Dan seringkali korban pelecehan seksual akan mengalami gangguan tidur atau gangguan kecemasan yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika kamu mengalami itu, kamu perlu konsultasi ke psikolog untuk mendapatkan jalan keluarnya. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Apa sih kekerasan dalam rumah tangga itu? Kekerasan dalam rumah tangga memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lalu, apa aja ya bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga? Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diantaranya ada kekerasan fisik, lalu kekerasan psikologis atau emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Nah, kira-kira apa ya faktor penyebab dari kekerasan dalam rumah tangga? Faktor penyebabnya antara lain pembelaan atas kekuasaan laki-laki, lalu diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi, lalu beban pengasuhan anak, selanjutnya wanita sebagai anak-anak, dan yang terakhir orientasi peradilan pidana pada laki-laki. Lalu, bagaimana ya cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga? Yang pertama, perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik, dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi. Yang kedua, harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga. Lalu harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Selanjutnya, butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai, dan sebagainya antar anggota keluarga. Dan yang terakhir, seorang istri harus mampu mengkoordinir beberapa pun keuangan yang ada dalam keluarga. Kira-kira ada nggak ya perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga? Secara substantif, memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Undang-undang tentang KDRT secara selektif membedakan fungsi perlindungan dengan fungsi pelayanan. Artinya, tidak semua institusi dan lembaga itu dapat memberikan perlindungan, apalagi melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian sanksi kepada pelaku. Itulah penjelasan dari kelompok 7 mengenai pelecehan seksual dan KDRT. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Terima kasih sudah menyimak video kami.